Jadi begitu sebelum terjadi stunting, kita sudah pencegahan. Kita punya aplikasi secara nasional namanya aplikasi LSIMIN, Elektronik Siap Nikah dan Siap Hamil. Selamat pagi Dulur Ponorogo, senang sekali di penghujung tahun 2022 ini kita bisa kembali untuk bersama OPD-OPD yang ada di Kabupaten Ponorogo untuk mengetahui capaian dan rencana program ke depan. Saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Bapak DRS Harjono Mkes. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Oke. Bapak, ini kan sudah Desember 2022. Betul. Ya. Ini masyarakat pengen mengetahui seperti apa sih Pak capaian-capaian program yang sudah dicapai oleh Dinas PPKB ini selama 2022? Terima kasih. Jadi capaian-capaian program yang ada di Dinas PP dan Kabupaten Ponorogo, yang pertama tentunya masyarakat ingin tahu berapa besar sih persentase orang yang berKB di Kabupaten Ponorogo. Jadi di Kabupaten Ponorogo peserta KB aktif mereka yang sekarang ini menggunakan kontrasepsi dan arti pasangan subur itu sekitar 53%. Dari 139.000 sekian orang pasangan subur. Karena gini, di Indonesia itu yang boleh menggunakan alat kontrasepsi adalah pasangan usaha subur yang sah, bukan individu. Tapi kalau di luar negeri, kadang individu diperbolehkan. Jadi capaian dari sisi program KB, peserta KB aktif di Ponorogo sudah mencapai 53,24%. Artinya dari 100 orang pasangan subur, 54 orang sudah berKB. Terus mereka yang tidak berKB apa saja Pak? Ada kategori orang yang hamil, ada kategori orang yang infertil, ada kategori orang yang teman baru pastinya pengen mempunyai anak, ada orang yang kondisinya ditinggal oleh suaminya yang nggak mungkin untuk berKB. Itulah dari satu sisi capaian dari pelayanan keluarga berencana. Sebenarnya kalau untuk mencapai program yang sukses itu strategi yang selama ini dipakai oleh PPKB itu ya Pak? Terima kasih. Jadi memang kita banyak punya strategi. Karena yang jelas PPKB tidak bisa bekerja sendirian. Lebih-lebih kita fokusnya di masyarakat dan terbanyak kita di bidang komunikasi, informasi, dan edukasi. Bagaimanakah mengedukasi masyarakat agar masyarakat paham terhadap program KB dan mau menjalankannya. Maka kita strateginya banyak sekali berkoordinasi dengan beberapa dinas, beberapa LSON, termasuk PKK, Fatayat, Muslimat, dan sebagainya. Itulah yang menjadi mitra kita dalam menggarap program keluarga berencana. Karena kita nyadari juga bahwa jumlah penyuluh KB di Kabupaten Ponorogo juga terbatas, hanya sekitar 86. Pada jumlah desa 307. Idealnya satu penyuluh KB itu membagi 2-3 desa. Tapi kenyataannya kita satu penyuluh KB membawai sampai 4-5 desa. Di samping itu, kita juga punya kader KB yang ada di masyarakat. Ya, itulah strategi kita bagaimana kita bekerja sama mengoptimalkan kinerja kader KB sehingga dia bisa membantu program KB yang ada di Kabupaten Ponorogo. Pak, kalau dari isu nasional ini kan lagi rame itu kan penurunan prevalensi stunting ya. Nah, kalau peran DPPKB dalam ini turut serta ikut menurunkan angka ini seperti apa? Baik, jadi gini bahwa memang isu yang sedang sentral bukan hanya di Indonesia, tapi itu mendunia, itu tentang percepatan penurunan stunting. Jadi memang sesuai dengan Perpres 72 tahun 2021 bahwa penanganan stunting tidak bisa dilakukan oleh satu dinas, tapi saling konvergasi dengan beberapa dinas, termasuk di dalamnya adalah dinas KB. Dan di dalam Perpres sudah ada kapling sendiri-sendiri, tugas peran masing-masing dinas. KB ini, dinas kesehatan ini, PMD ini, PU ini sudah jelas. Di sana ada namanya
upaya sensitif dan upaya spesifik atau intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Nah, KB itu adalah intervensi yang sensitif. Jadi dia mencegah penurunan stunting secara tidak langsung. Ya. Kita punya program unggulan yaitu pencegah stunting dari hulu. Jadi begitu sebelum terjadi stunting, kita sudah pencegahan. Kita punya aplikasi secara nasional namanya aplikasi LSIMIL, elektronik siap nikah dan siap hamil. Jadi kita sudah kerjasama dengan Kementerian Agama Ponorogo, otomatis yang di jajaran bawah kita kerjasama dengan Kepala KUA dan Modin bahwa setiap ada perempuan mau menikah di Ponorogo harus bukan diwajibkan tadi diharapkan sudah mengakses aplikasi LSIMIL. Di dalam aplikasi LSIMIL tersebut mereka nanti harus ketemu dengan tim pendamping keluarga. Kita punya 2.193 tim pendamping keluarga yang tersebar di 37 desa dan kelurahan se-Ponorogo. Berarti setiap desa pasti ada tim pendamping keluarga. Nah, mereka calon pengantin itu mau mendaftar ke PANAE, mereka harus aplikasi LSIMIL lewat HP masing-masing. Kemudian mereka akan dibimbing, dipandu oleh tim pendamping keluarga. Nah, tim pendamping keluarga itu terdiri dari bidan desa, bidan atau bidan desa, kemudian kader KB dan kader PKK. Mereka akan membimbing calon pengantin tersebut untuk mengisi kuesioner. Kuesioner tersebut otomatis akan diperiksa oleh Bu Bidan. Ada 4 variabel yang akan diperiksa. Pertama adalah dari sisi umur. Kalau perempuan tersebut umurnya belum di atas 20 tahun, katakanlah masih 16 tahun, berarti variabel yang umur itu mereka langsung otomatis berwarna merah. Kemudian yang kedua, indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh itu adalah untuk mengukur berat ideal badan seseorang. Yang ideal itu 18,4 sampai 25 IMT. Nah, mereka yang di bawah 18,4, katakanlah 17 IMT ada rumusnya, itu berarti secara otomatis warna merah juga. Kemudian yang ketiga, tentang masalah status gizi. Status gizi itu tentang HB. Kalau HB di bawah 12 gram itu juga merah resiko. Dan lila, kalau dengan kanan kiri atas ini akan diukur. Kalau lilanya itu 23,5 ke bawah, berarti dia resiko. Dari 4 item tersebut, satu yang resiko, maka sertifikatnya akan keluar siap nikah, siap hamil, tapi dengan resiko. Tapi kalau semuanya biru hijau semua, siap nikah, siap hamil ideal. Nah, diharapkan mereka yang resiko itu bukan berarti tidak boleh nikah, boleh. Tapi hamilnya jangan sampai hamil dulu. Harus manut atau istilahnya akan dibimbing oleh Bu Bidan selaku tim pendamping keluarga. Mereka pasti dikasih informasi boleh nikah tapi jangan hamil dulu. Karena kamu kalau hamil nanti resiko tinggi dalam melahirkan. Kalau sudah resiko tinggi, bisa-bisa terjadi kelainan dengan anak stunting. Nah, diharapkan mereka katakanlah ada satu calon pengantin baru ya. Terus mereka ternyata resikonya itu anemi. Berarti sama Bu Bidan disampaikan, kamu jangan hamil dulu, tetapi nunggu sampai anemimu selesai normal. Begitu normal, itu boleh kamu hamil. Dan ada satu proses yang luar biasa yang saya amati, proses yang sempurna. Ada calon pengantin kemarin itu setelah diperiksa di LSIMIL, dia memang tidak resiko, ada resiko. Resikonya apa? Ternyata HB. HB-nya 12, masih 10% atau 11%. Akhirnya sama tim pendamping keluarga disarankan, tolong kamu jangan hamil dulu. Terus mereka bertanya, loh Bu, kalau saya sudah menikah, terus gimana saya kalau berhubungan dengan suami? Sama Bu Bidan disarankan, tolonglah pakai kondom dulu. Nanti setelah 3 bulan kamu kesini, saya periksa HB-nya. Selama 3 bulan, sama Bu Bidan, seseorang tersebut dikasih informasi
biar HB-nya cepat naik, makanlah yang bergizi A, B, C, D. Betul, setelah 3 bulan ke Bu Bidan, ternyata diperiksa HB-nya sudah normal, hanya sama Bu Bidan, sudah sekarang Ibu boleh hamil, sehingga nanti mulai hari ini kalau berhubungan dengan suaminya sudah tidak usah memakai kondom. Betul, setelah tidak pakai kondom, sebulan berikutnya dia datang ke Bu Bidan, ternyata dia sudah hamil. Nah, inilah yang namanya proses sempurna. Saya yakin kalau semua calon pengantin itu patuh kepada ini, saya yakin angka stunting akan cepat turun. Tidak hanya angka stunting, maka angka kematian ibu dan angka kematian bayi pun akan cepat turun. Karena pencegahan stunting itu lebih bagus daripada pengobatan. Itulah yang saya sedang kejar-kejarnya, bagaimana kader PPK itu bisa bekerja dengan maksimal, mendampingi calon pengantin, ibu hamil pasca melahirkan, biar sempurna seperti itu. Kembali ke masalah KB, Pak. Ya. Ini kalau di Ponorogo itu sebenarnya kendala atau tantangannya seperti apa sih, Pak? Ya. Jadi pasti semua program itu ada kendala, ada penolakan dalam masyarakat dan sebagainya. Tapi kendala itu penolakan itu memang ada masih sebagian. Jadi masih ada sebagian masyarakat yang menganggap bahwa anak itu rezeki dari Allah. Ya. Jadi berapapun jumlahnya itu pemberian Allah, mereka tetap akan diterima. Cuma kita tuh pendekatannya tidak hanya dari jumlah anak, tapi dari kesehatan reproduksi. Kita mengatakan bahwa bolehlah jumlah anak banyak, tapi ingat bahwa faktor risiko ibu juga diperhatikan. Karena dalam program keluarga bencana, dalam plan COVID, kalau bisa tidak boleh 4 terlalu muda melahirkan. Jadi seperti tadi, masih muda, masih 19 tahun melahirkan itu juga resiko. Kalau bisa menunggu sampai di atas 20 tahun. Kedua, terlalu banyak melahirkan juga tidak bagus. Karena resiko ibu terhadap rentan terhadap penyakit yang lain juga tinggi. Terlalu sering, itu tiap tahun punya anak juga tidak bagus. Karena di dalam kesehatan reproduktif yang terbagus itu selisih antara 3 tahun ke atas. Jadi program kami itu bukan berarti kamu tidak boleh punya anak, bukan, tapi bolehlah, tapi jaraknya diatur, speednya diatur. Karena kalau speed terlalu tiap tahun melahirkan, pasti resiko stuntingnya juga tinggi. Dan yang terakhir, terlalu tua melahirkan. Jadi ada batas yang direkomendasi oleh Badan Kesehatan Dunia bahwa perempuan itu kalau di atas 35 tahun melahirkan itu resiko tinggi dalam melahirkan. Sehingga kalau bisa safe hamil seseorang perempuan itu antara 20 sampai 35 tahun. Nah, itu kendala-kendala itu seperti itu. Cuma kendala itu ada, cuma kita kependekatan kesehatan reproduksi tadi. Saya tuh pernah baca Kampung KB. Kampung KB itu sebenarnya apa sih, Pak? Gini, Kampung KB itu ada definisinya adalah di mana di satu daerah tertentu atau sekitar kampung mereka menerapkan program-program KB yang berintegrasi dengan program pembangunan yang lainnya. Jadi program KB salah satu yang bergabung dengan program-program pembangunan yang lainnya. Kebetulan di Ponorogo itu ada 36 kampung KB. Ya. Tujuan kampung KB adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari sisi kesehatannya, sisi pendidikannya, dan sisi ekonominya. Jadi memang cukup bagus sekali tujuan dari kampung KB tersebut untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di kampung KB tersebut. Ya. Kemudian di kampung KB itu karena kita punya 37, kita punya anggaran dari dana DAK non fisik dari pemerintah pusat adalah program untuk pemberdayaan mereka. Jadi saya bekerja sama dengan banyak sektor. Salah satunya adalah Balai Latihan Kerja di Sumoroto, Jawa Timur yang ada di Sukoharjo tersebut. Mengadakan pelatihan di beberapa kampung KB. Antusiasnya luar biasa masyarakat KB. Dan ini seperti gayung bersambut dengan pihak BLK. Karena BLK pun mencari sasaran yang benar-benar bermanfaat. Sebagai contoh,
pernah saya mengadakan pelatihan rias pengantin. Ada 2 season. Wah, itu pesertanya luar biasa banyak. Selama berapa minggu, rias pengantin gratis, bahkan itu dikasih anggaran sama PLK, kita hanya menyediakan tempatnya itu. Nah, setelah itu selesai, diharapkan mereka jadi perias pengantin di desa masing-masing. Pernah suatu saat saya di Sasana Praja kaget, pas mantenan ada periasnya bilang sama saya, Pak, supaya sama saya, sinten lebih jenengan, kula yang dulu ikut perias perias manten ing Kampung Kabil. Alhamdulillah, saya kaget, hebat, berarti bermanfaat juga. Tidak hanya itu saja, kita kemarin dari Banyudono, kita pelatihan batik full 2 bulan. Coba bayangkan, 2 bulan di Balai Desa Banyudono, didukung oleh kelurahan sana, Pak Lurah dan masyarakatnya, dan PLK, 2 bulan dilatih tentang batik. Sekarang kalau Mbak ke sana, sudah memproduksi batik yang luar biasa. Bahkan batik Bangga Kencana KB itu pesen di sana. Banyak puskesmas juga sudah pesen di sana, batik tulis di sana. Bahkan sudah kejual kemana-mana. Berarti kan itu salah satu bisa meningkatkan pendapatan masyarakat, salah satu. Kemudian di Juruk kita pelatihan las antusias masyarakat. Ternyata setelah pelatihan selesai, sekarang di Juruk, di Soko, banyaklah las-las yang alumni pelatihan las di Kampung KB. Itu luar biasa. Tidak hanya itu ada pelatihan membuat makanan aneka kue dan sebagainya di Kampung KB. Jadi minimal dengan ada Kampung KB, saya kerjasama dengan PLK tersebut, ada nilai yang didapat daripada masyarakat. Minimal terampil sehingga ada yang mereka berproduksi sampai membuat usaha sendiri seperti itu. Dan ada dampak lanjutannya ya Pak. Bagus. Bahkan meningkat, kesadaran. Betul. Bahkan PLK itu mesti ngelap-ngelap. Kapan Pak Kampung KB? Ini saya punya pengantin ini. Saya tawarkan di Kampung KB. Oh, ini Pak desanya di desa ini. Dan PLK mau di desa manapun dia mau. Karena kalau masyarakat katalah Juruk dibawa ke Sukoto kan terlalu jauh. Mendingan petugas aja yang ke sana. Inilah yang namanya gayung bersambut di situ. Istilahnya simbiosis mutualisme. Saya membutuhkan, PLK membutuhkan, masyarakat yang dipintarkan. Ini kan sebentar lagi sudah 2023 yeah. Pak. Ini kira-kira seperti apa program-program depan? Ya, tetap saya tahun 2023 sesuai dengan sasaran nasional stunting. Kebetulan saya selaku sekretaris pelaksana penurunan stunting ada di Kabupaten Ponorogo. Otomatis saya sering berkoordinasi dengan dinas yang lain semuanya bagaimana bareng-bareng menurunkan angka stunting. Jadi kalau di program saya tetap saya mengoptimalkan tentang tugas pendamping keluarga tersebut agar mereka benar-benar mendampingi semua calon pengantin. Jangan sampai ada yang kelewatan calon pengantin, ibu hamil dan pasca nyusi kaitannya dengan penurunan stunting. Itu yang pertama. Kemudian juga tetap kita memfasilitasi pelayanan tadi yang sifatnya gratis di masyarakat. Karena masyarakat itu tidak semua mampu untuk ber-KB. Kita punya pelayanan gratis di beberapa fasilitas kesehatan di puskesmas. Setiap 2 bulan sekali kita mengadakan istilahnya pelayanan KB yang sifatnya bersama-sama. Itu semuanya gratis dibayar oleh pemerintah. Kemudian juga sasaran kita juga meningkatkan pelayanan KB pria. Mungkin Mbak baru tahu atau mungkin baru setengah tahu bahwa ternyata pria pun ada namanya KB. Tidak hanya kondom, tapi namanya adalah vasektomi. Jadi dia disteril sehingga kemungkinan mempunyai anak lagi tidak ada. Kenapa kok KB pria hadir? Karena dari hasil penelitian, 80% perempuan itu tidak cocok dengan alat kontrasepsi apapun. Kalau sudah tidak cocok dengan alat kontrasepsi apapun, kalau mereka dipaksakan terjadi sakit. Akhirnya bapak-bapak yang ikut ber-KB. Dan luar biasa di sini sudah banyak bapak-bapak yang ikut ber-KB. Bahkan saya punya paguyuban kelompok KB pria yang hebat. Mungkin di Provinsi Jawa Timur jarang. Itu ada di Desa Juruk. Itu anggotanya kalau nggak 60 orang. Bayangkan, satu desa 60 orang sudah KB steril pria semua.
dia dengan gagah berani memberanikan diri karena demi keutuhan keluarga. Ada paguyuban namanya Seger Waras atau gimana. Misalnya kelompok KB Pria. Itu tidak hanya menjadi kebanggaan saya di Ponorogo, bahkan di KKP Jawa Timur mempunyai kebanggaan. Di desa paling ujung, pojok kok kelompok prianya sadar untuk ber-KB. Bahkan tidak mudah mengajak orang pria ber-KB itu. Itu salah satu yang akan kita strategi yang akan pada tahun 2023 dengan tetap agar bagaimana pengendalian penduduk di Ponorogo terkendali. Insya Allah sekarang masalah persebaran penduduk dan jumlah penduduk, angka kelahiran di Ponorogo itu sudah sangat-sangat terkendali menurut teman saya. Mungkin mbaknya bisa melihat bagaimana jumlah murid SD sekarang bertambah atau berkurang. SMP lah, itu kan salah satu mungkin dampak dari program keluarga berencana, salah satunya. Kemudian kita juga untuk meningkatkan program di pada remaja itu program generasi berencana. Istilahnya adalah program genre. Kita tiap tahun pasti mengadakan lomba duta genre Ponorogo. Apa sih duta genre tersebut? Duta genre itu adalah mengajak pada remaja agar tidak melakukan 3 hal. Seks bebas, pernikahan dini, dan pemakaian narkoba. Pada ini 3 itu kan melekat di remaja luar biasa. Ya. Yang bisa terukur di Ponorogo adalah pernikahan dini. Alhamdulillah pernikahan dini di Ponorogo itu termasuk sangat sedikit di Jawa Timur. Kita tahun ini sekitar 7%. Jawa Timur itu 13%. Nasional 18%. Perkawinan yang masuk perkawinan dini itu ukuran BKK perkawinan remaja di bawah 20 tahun. Yang perempuan. Itu kita hanya sekitar 7%. Padahal menurut studi kasus WHO, 30% angka stunting disumbangkan oleh perkawinan muda. Makanya karena perkawinan muda kita bisa dikendalikan sampai 7%, maka angka stunting kita tahun 2021, karena yang dirilis baru sampai 2021 dari hasil survei, kita 20%. Jawa Timur 23,5%, nasional 24,4%, dunia 32,3%. Nah, jadi kita berarti kalau studi WHO mengatakan bahwa 30% angka stunting disumbangkan oleh perempuan muda, maka berarti bahwa di mana suatu daerah tersebut perkawinan mudanya itu tinggi, maka angka stunting juga akan tinggi. Tapi kalau itu rendah juga akan rendah. Terbukti kan di Ponorogo. Di Ponorogo pun kalau kita bidang ke kecamatan seperti itu, di mana kecamatan-kecamatan yang angka perkawinan anaknya itu tinggi, angka stuntingnya mengikuti juga tinggi. Nah, maka itulah strategi saya program genre itu akan kita giatkan terus di tahun 2023. Terima kasih. Jadi saya menghimbau kepada seluruh pasangan atau keluarga yang ada di Ponorogo bahwa mari kita tegakkan bersama, kita cita-citakan bersama dalam rangka mewujudkan keluarga yang berkualitas. Otomatis dalam keluarga berkualitas ada perencanaan keluarga yang matang. Kapan mereka harus menikah, kapan mereka harus mempunyai anak, kapan mereka harus mengatur jumlah anak dan sebagainya agar mereka menjadi keluarga yang berkualitas. Itu mungkin harapan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Ya. Demikian tadi perbincangan saya dengan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa pada episode mendatang.